Benarkah orang-orang sukses kebanyakan mereka memiliki privilege? Oke, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini ya, dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke, thank you. Nah, topik pada video kali ini saya ingin dan tertarik membahas ya seputar topik yang lagi ramai saat ini. Apakah orang-orang sukses kebanyakan daripada mereka punya privilege? Alhasil saya mencari banyak sekali informasi, data, dan fakta ya. Dan saya menyimpulkan ya, semoga sharing saya pada video kali ini juga bisa memberikan insight kepada teman-teman apakah kebanyakan orang-orang sukses tersebut punya privilege. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya menemukan ya sebuah cerita yang sangat relevan dan menjadi jawaban yang sangat penting untuk kita bisa memahami apakah orang-orang sukses itu memiliki privilege. Nah, ceritanya adalah seperti ini teman-teman. Di sebuah kelas ada seorang profesor sedang mengajar kepada murid-muridnya. Nah, di saat kelas tersebut, sang profesor membuat sebuah permainan yang belum pernah dilakukan sebelumnya kepada para muridnya. Nah, permainannya adalah seperti ini. Nah, profesor meletakkan sebuah keranjang sampah di depan kelas dan meminta para murid-muridnya membuat bola dari kertas yang mereka remas menjadi sebuah bentuk bola, dan profesor meminta murid-muridnya tersebut untuk melemparkan kertas tersebut ke dalam tong sampah di depan kelas. Nah, secara tidak langsung ada seorang murid di barisan belakang menyela, "Wah Prof, ini nggak adil. Pasti teman-teman yang duduk di barisan terdepan pasti lebih mudah memasukkan bola kertas ini ke dalam keranjang. Kalau kita yang di belakang ya pasti akan jauh lebih sulit karena jarak kita lebih jauh, apalagi terhalang dengan teman-teman yang duduk di barisan depan." Nah, singkat cerita ya, di sini kita bisa belajar bahwa memang kalau kita mau sukses, privilege itu menentukan teman-teman. Contoh dari kita tadi, orang yang duduk di depan, mereka adalah orang-orang yang punya privilege ya. Anak-anak muda yang punya privilege, orang yang punya privilege, sehingga mereka lebih mudah untuk melemparkan bola kertas tadi ke keranjang tong sampah tadi. Nah, bagaimana dengan teman-teman murid-murid yang duduk di barisan belakang? Mereka mewakili orang-orang yang tidak memiliki privilege, sehingga mereka memiliki jarak yang lebih jauh, usaha yang lebih keras ya, daya juang yang lebih tinggi untuk melemparkan kertas ke keranjang tong sampah tersebut. Nah, setelah ya beberapa menit dilakukan, tong sampahnya mulai penuh dengan bola-bola kertas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang duduk di barisan terdepan bisa memasukkan bola kertas ke keranjang sampah? Belum tentu juga. Dan apakah yang duduk di belakang tidak bisa memasukkan? Juga belum tentu juga. Ternyata ditemukan, meskipun duduk di depan dan duduk di belakang punya kesempatan yang sama untuk memasukkan bola. Meskipun yang di depan jauh lebih mudah. Setuju nggak? Nah, dari cerita singkat ini kita bisa belajar bahwa meskipun ya ada orang yang punya privilege, belum tentu juga sukses. Kenapa? Karena mereka sama-sama harus melempar kertasnya. Setuju ya? Mau duduk di depan atau duduk di belakang, sama-sama harus melempar kertasnya. Harus action, harus melakukan sesuatu. Bukan cuman dapat privilege tiba-tiba sukses, tidak. Cuman memang bedanya yang duduk di depan lebih mudah, yang duduk di belakang jauh lebih sulit karena masalah jarak dan kesempatannya berbeda. Nah, tapi di sini kita bisa belajar bahwa apakah privilege bisa menentukan orang sukses? Apakah orang-orang sukses punya privilege? Yes, saya setuju. Orang-orang sukses pasti punya privilege. Tetapi apakah orang yang punya privilege pasti sukses? Belum tentu. Sama seperti cerita melempar kertas tadi. So, teman-teman, hari ini banyak orang menyamakan privilege itu dengan orang yang punya banyak uang atau lahir dari keluarga kaya. Atau bisa dibilang dalam lotre kehidupan mereka itu menang karena lahir di rahim yang tepat, di keluarga yang tepat, di negara yang tepat, di kota yang tepat, di background keluarga yang luar biasa. Nah, tapi ya kalau mereka hanya mengandalkan privilege dan mereka tidak ya mengembangkan skill mereka tidak beradaptasi, ya orang yang punya
kekayaan 7 turunan pun, kalau mereka tidak bisa menggunakan kekayaannya, lama-lama juga akan habis juga. Nah, bagaimana teman-teman yang lahir dalam kondisi yang mungkin tidak punya privilege, keluarga biasa-biasa saja, ya, atau keluarga yang miskin mungkin, ya, apakah bisa sukses? Bisa, tetapi jauh lebih keras usahanya, tapi sama-sama punya kesempatan. Dan di sini saya belajar bahwa privilege memang menentukan kesuksesan, tetapi banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih sukses. Saya menemukan sebuah quotes yang luar biasa, ya teman-teman, di mana kesuksesan itu terjadi dari dua. Yang pertama dari dalam, yang kedua dari luar. Dari luar itu adalah privilege, dari dalam adalah kemauan diri kita untuk sukses. Dan di dalam diri kita itu ada yang namanya potensi. Nah, potensi adalah bakat yang terpendam. Kemahiran adalah bakat yang terlatih. Nah, potensi ini bisa dilahirkan karena adanya sebuah motivasi. Tetapi kemahiran akan dilahirkan karenanya kita punya disiplin. Karakter disiplin inilah yang bisa menunjang Anda, khususnya yang hari ini mungkin merasa, saya kan nggak punya privilege, tetapi ketika Anda bisa disiplin, ya, mengembangkan diri Anda, meningkatkan skill Anda, ya, Anda akan menjadi orang yang mahir di suatu bidang tertentu. Dan yang paling penting, yang kita tahu adalah dunia nggak peduli seberapa besar potensimu, ya, tetapi dunia peduli seberapa mahir dirimu. Karena orang yang punya kemahiran tersebut yang bisa sukses di zaman saat ini. Apalagi hari ini, menurut saya teman-teman, ya, kita sama-sama punya kesempatan yang sama. Ya, karena akses internet, ya, digital, kita bisa mengakses informasi-informasi yang hampir sama dengan semua orang yang ada di luar sana, ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Bagi Anda yang merasa, wah kayaknya saya sulit sukses karena saya nggak punya privilege, stop teman-teman, ya. Berpikir sebaliknya bahwa Anda punya potensi yang luar biasa dan potensi Anda bisa kerjakan supaya Anda mahir, ya, dalam sebuah bidang yang Anda tekuni saat ini. Ya, semoga sharing saya pada video kali ini bermanfaat, ya. Tetap berjuang, jangan menyerah, dan saya doakan Anda semua pasti sukses. Sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hebat, luar biasa.